Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Optima TV dimanapun Anda berada, moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tercurah kepada kita semua. Kita bertemu kembali dan kali ini kita akan membicarakan tentang kesembuhan penyakit kronis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penyakit kronis itu susah untuk sembuh. Bahkan ada yang menyatakan tidak bisa sembuh sama sekali. Sehingga dari kenyataan-kenyataan yang beredar ini, banyak mereka-mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronis itu sudah hilang harapan untuk sembuh. Sudah putus asa dalam hidup mereka untuk mencari kesembuhan. Jadi, benarkah kenyataan ini? Kita akan menyaksikan dalam perbincangan kita berikutnya, insyaAllah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih 1400 tahun yang lalu, di dalam sebuah hadis sahih beliau menyebutkan kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dengan adanya hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka terbatallah kenyataan yang menyatakan bahwa penyakit kronis itu tidak boleh sembuh. Artinya setiap penyakit itu baik akut ataupun kronis akan sembuh insya Allah, termasuk curable disease, yaitu penyakit yang boleh untuk disembuhkan. Kita akan melihat dulu bahwa penyakit itu pada umumnya ada dua jenis. Satu, penyakit akut atau acute disease. Yang kedua, penyakit kronik atau penyakit kronis atau chronic disease. Penyakit acute adalah satu penyakit yang datangnya tiba-tiba, serta-merta, atau berlaku dengan cepat. Dan kalau diberikan perawatan yang betul, dia juga akan sembuh dengan cepat dan segera. Contohnya, penyakit acute ialah demam, atau batuk, ataupun pilek, selsma, ataupun keracunan makanan. Ketika seseorang yang keracunan makanan, kemudian dia akan cirit-birit atau diare, maka diberikan perawatan yang betul, esok lusa cirit-birit atau diarenya akan berhenti. Artinya penyakit itu sudah sembuh. Tetapi kalau tidak diberikan perawatan dengan betul, cirit-biritnya akan tambah sering dan bisa melemaskan karena dehidrasi, bahkan bisa membawa kematian kepada penderitanya. Nah, ini penyakit acute disease. Ya. Yang kedua, penyakit kronis ialah penyakit yang datang secara perlahan-lahan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Seperti penyakit kronis yang kita sebut dengan darah tinggi, atau kencing manis, atau asam urat, atau gout, atau stroke, atau penyakit jantung, asam lambung, dan asam urat, dan seterusnya. Ini datangnya secara berangsur-angsur. Dan kalau diberikan perawatan yang betul pun, dia tidak boleh sembuh dengan segera. Dia akan sembuh secara berangsur-angsur, bertambah baik.
Tetapi kalau sekiranya tidak diberikan perawatan yang betul, yang tepat, maka penyakit kronis ini akan bertambah parah bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan akhirnya sudah menjadi penyakit yang sangat kronis. Tubuh orang itu sudah bertambah-tambah nama penyakitnya, dan penyakitnya sudah susah untuk disembuhkan. Artinya komplikasi-komplikasinya akan datang tahun demi tahun, yang akhirnya bisa membawa kepada kematian kepada penderitanya. Jadi penyakit kronis, contoh darah tinggi, kalau kita berikan obat ketika awal-awal kena mungkin di atasnya 140, sistoliknya 140, diastoliknya katakanlah 90. Hanya sedikit tinggi dari biasa dan belum memberikan beberapa simptom-simptom yang membahayakan kepada penderitanya. Paling-paling agak pusing, paling-paling agak berat di kuduknya, dan obat juga akan diberikan oleh dokter biasanya sedikit atau mungkin sebiji sehari. Tetapi lama-kelamaan, tahun demi tahun, kalau perawatannya tidak tepat atau kurang betul, maka obatnya akan diberikan bertambah-tambah jumlahnya. Dan penyakit itu tensinya juga akan tambah tinggi. Bisa-bisa mendekati dan bahkan bisa datang stroke sesudahnya. Jadi pada awal penyakit kronis, baik darah tinggi ataupun kencing manis, mungkin awal-awalnya 150. Tetapi bertambah tahun, kebiasaannya kalau tidak terkontrol dan tidak diberikan perawatan yang betul, maka gula ini akan bertambah tinggi dan akan tambah menyiksa penderita kepada diabetes itu. Begitu juga penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Jadi akhirnya ketika diberikan perawatan yang kurang tepat dan betul, penyakit itu jadi tambah susah untuk disembuhkan dan bertambah kronis. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat untuk penyakit kronis itu boleh disembuhkan. Yang pertama, harus perawatannya berawal dari pembetulan organ ginjal dan liver. Kenapa? Karena toksin-toksin sebagai penyebab kepada penyakit itu yang banyak di dalam tubuh disebabkan oleh menurunnya fungsi 2 organ ini. Selama organ ginjal dan liver ini berfungsi dengan baik dan sempurna, maka semua kekotoran-kekotoran atau toksin-toksin dalam tubuh akan dibuangkan, akan dimusnahkan dengan sempurna. Maka ketika fungsi ginjal sudah mulai terganggu, terakumulasilah toksin-toksin tadi dalam tubuh yang kemudian menjadikan satu demi satu penyakit kronis. Maka perawatannya untuk kesembuhan penyakit kronis harus dimulai daripada pembersihan kedua organ ini supaya fungsinya bertambah baik dan sempurna. Ketika fungsinya bertambah baik dan sempurna, maka dia akan mengeluarkan toksin-toksin sebagai penyebab kepada penyakit ini dengan sempurna. Yang kedua, syarat penyembuhan penyakit kronis itu ialah harus membuangkan penyebab kepada penyakit, yaitu toksin tadi. Toksin sebagai penyebab penyakit atau darah kotor harus dikeluarkan dari tubuh, harus dibuangkan dari tubuh kita. Maka semakin banyak kekotoran atau toksin atau darah kotor tadi dibuangkan, maka akan semakin sembuhlah penyakit tersebut. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis beliau lebih 1400 tahun yang lalu bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik. Kenapa? Karena bekam yang betul
ialah membuangkan toksin-toksin sebagai penyebab kepada penyakit. Semakin banyak toksin ini dibuangkan, maka penyakit akan semakin sembuh dengan izin Allah. Yang ketiga, syarat penyembuhan penyakit kronis. Kalau diberikan obat untuk kesembuhannya, syarat obat ini harus bebas daripada toksin. Kenapa? Karena penyakit disebabkan oleh toksin. Kalau diberikan obat-obat yang bertoksin, maka toksinnya akan tambah banyak. Jadi penyakit ini tidak akan sembuh. Saya pernah ada seorang pasien yang bercerita bahwa tidak jauh dari rumahnya ada sebuah pabrik jamu, yang mana dia saksikan dengan mata kepalanya bahwa orang itu membuat jamu tersebut di bahagian depan rumah, di sebelah rumahnya itu seperti orang membancuh semen dan di atas semen. Jadi tidak menjaga kebersihan. Dan kalau itulah yang berlaku, sudah pasti jamunya juga akan bercampur dengan pasir dan semen. Na'udzubillah. Jadi jaga kebersihan dan pastikan obat yang Anda makan untuk penyakit-penyakit kronis bebas daripada toksin, supaya penyakit sembuh dalam artian yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.